Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 20 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Soluna GLI ya, 1500 cc manual transmission. Buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda CR-V RD5 ya. Oke, di depan kita nih ada Livina nih guys, cuman 30 jutaan. Kita langsung cek aja. Di SmartBit nih juga ada mobil-mobil premium ya. Jadi ada beberapa mobil premium yang akan dilelang dan masih belum ada harganya juga. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih, salah satu mobil premium Audi A4 2011 automatic transmission bakal dilelang di Balai Lelang. Ini istimewa ya, eksterior masih B, interior B, mesin B, istimewa banget nih. Dan ini pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita akan cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang SmartBit, cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya, websitenya, jadi teman-teman bisa tahu gimana cara lelang, depositnya berapa, biaya administrasinya berapa, dan nanti teman-teman bisa pelajarin semuanya di websitenya yang ada di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit apa aja yang menarik di sini? Kita langsung screening aja. Teman-teman ikutin video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi dan manfaat buat teman-teman semua. Oke, di depan kita nih ada Livina nih guys, cuman 30 jutaan. Kita langsung cek aja. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Nissan. Nah ini adalah Nissan Livina XR ya, jadi yang 5-seater tahun 2008, manual transmission guys. Ini di open 30 jutaan. Nah karena kenapa? Kalau menurut gue ya, pajaknya mati di Desember 2016 guys. Jadi pajaknya panjang banget, di 2016 mati nih guys. Jadi ini teman-teman harus cek lagi untuk masalah di pajaknya. Nah untuk masalah di grade-nya, ini kalau menurut gue eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini di open di 30 juta pas. Jadi teman-teman datang ke Balai Lelang SmartBit, kita screening aja sedikit. Di bagian eksterior, headlamp ini sudah menguning ya, jadi kayaknya agak susah ketolong kalau misalnya pun di servis. Grill masih oke, fog lampnya ini memang belum ada, tapi yang sini bisa dipasangkan fog lamp karena sudah ada rumahnya. Kalau untuk di bagian velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi ban ini kurang lebih masih sekitar 50%-an ya. Cuman ada kondisi ban yang sudah bocor di belakang sebelah kanan. Bodinya nih karena kemarin hujan kayaknya ya, jadi banyak banget bodinya yang agak-agak kotor seperti ini. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. 30 jutaan udah mendapatkan defogger guys di bagian belakang. Livina XR ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang, ada baretan kasar, bumper belakang sebelah kanan. Stop lamp masih oke dan ini masih terlihat cukup baik lah kalau untuk di bagian belakang. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian quarter. Sudah nggak presisi guys karena ini agak sedikit ngedelep ya untuk di bagian quarter. Jadi harus di repair lagi. Sisanya sih masih cukup presisi dan hanya kotor aja. Belum ada baretan-baretan kasar banget nih ataupun yang penyok-penyok parah. Jadi paling yang kurang-kurang presisi aja sih, seperti yang bagian bumper quarter belakang sama di bagian sebelah kiri depan nih guys. Oke, langsung kita coba interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Kalau kita lihat setirnya sudah ngelupas kusam seperti ini, manual transmission. Bentuk dari cluster meternya sama ya, sama Livina. Ini adalah layout dashboardnya. Bedanya dia cuma 5-seater aja. Jok masih bawaan pabrikan, cuman agak kusam, butuh di salon lagi guys. Sama jok belakang juga kusam, butuh di salon. Plafon sih ya sama, butuh di salon. Interior sih masih terkategori cukup, cuman hanya butuh di salon dan hanya butuh di repair di bagian spion tengah tuh guys. Spion tengahnya patah, bisa patah begitu ya. Oke, interior masih terkategori C sih kalau menurut gue. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 30 jutaan. Di depan kita nih ada Nissan Livina XR yang 5-seater ya, manual transmission ini tahun 2016 guys. Dengan kondisinya ya, yang paling parah di sini adalah pajak mati di bulan Desember 2016. Cukup panjang, jadi teman-teman harus cek di plat nomornya atau langsung cek di online. Kalau nggak bisa di online, langsung harus datang ke Samsat biar cek untuk dari nomor platnya. Kalau menurut gue eksterior masih C, interior C, mesin terkategori C, dan ini di open di 30 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya nanti masuk, langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Lanjut sebelahnya pickup. Nih pickup ini ada satu ya. Cuman gue nanti kalau ada pickup lagi kita akan cek. Ini langsung aja nih Carry Futura nih. Ini harganya 48 juta rupiah. Ini adalah Suzuki Carry Futura 150 atau masuknya ke 1500 cc tahun 2012 guys. Ini warnanya masuknya ke biru dengan pajak matinya di bulan Februari 2020. Eksteriornya D, interior D, mesin terkategori D katanya. Di open di 48 juta rupiah.
Nah, kita langsung cek penampakannya. Sudah kelihatan kusam banget ya. Untuk kaki-kaki bannya juga sudah kempes seperti ini. Ban belakangnya ya ini kita masukkan ke dalam 30% lah ya. Velgnya juga sudah bukan velg kaleng, dan ini velgnya sudah gantian dengan velg racing. Bumper sudah longgar. Nah, ini harus di repair lagi. Klepnya juga sudah nggak ada. Kusam di bagian decknya atau baknya kita lihat ini kayak gini nih, sudah harus diganti. Ini ngangkutnya ini yang berat-berat nih kayak pasir, batu dan sebagainya. Jadi ini multifunction nih kayaknya waktu pas operasional. Nah, pintunya sudah nggak ada, jadi ini baknya juga sudah modifan ya. Mungkin bak sebelumnya juga sudah diganti atau mungkin ini alasnya doang yang dipakai. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kiri, sudah ada tambahan plat-plat lagi ya. Terus ini juga bawahnya ditambahkan dengan plat. Sisanya sih ya agak-agak kusam dan agak kurang sih kalau menurut gue ya. Lanjut kita cek di interior. Door trim sudah kusam begini. Jok sih yang bawah masih oke, merah hitam, tapi yang hijaunya nih, hijau hitam sudah agak kusam. Plafon udah kotor banget nih. Odometer kalau teman-teman lihat di sini ini ada di 52 ribuan. Odometernya sih masih cukup oke, nggak tahu putaran, nggak tahu gimana. Tapi ini bagian dalamnya karena ini operasional ya, kusam banget sih guys. Nah, ini buat teman-teman yang nyari pickup, ini baru satu nih pickup yang ada di depan kita. Ini adalah Suzuki Carry Futura 1500 cc manual transmission tahun 2012 dengan pajak mati di bulan Februari ya 2020 kemarin. Eksteriornya D, interior D, mesin terkategori D, dan ini di open di 48 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, ada CR-V nih yang membuat gue tertarik sih sebenarnya. Nah, ini di depan kita nih ada Honda CR-V yang RD5 ya atau RD5. Nah, ini kondisinya sih masih terbilang cukup, kita akan review aja. Ini tahun 2006 automatic transmission guys. Pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Coba kita screening nih, di opennya di 80 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Kita coba screening aja dulu sedikit di unitnya. Nah, untuk di bagian eksteriornya ini kusam debu ya. Untuk masalah catnya ini sudah full repaint sebenarnya, cuman ini hanya butuh dicuci lagi dan poles lagi guys. Banyak banget debunya dan ini pasti akan meninggalkan noda water spotting nih di bagian catnya. Headlamp sih agak sedikit menguning tapi cukup. Fog lamp masih oke, garnish chrome juga masih oke di grillnya. Velg sudah gantian seperti ini bawaannya sama kayak RPF1, cuman nih yang TW-nya ya. Terus untuk di bagian bannya kondisinya masih sekitar 50%-an. Terkategori cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya, dan ini hanya terkesan kotor aja ini guys. Ini banyak debu banget, dan ini bekas kena hujan. Ya, debunya ini harus dicuci steam lagi guys. Lanjut di bagian belakang, gue sukanya dengan RD5 itu kaca sama pintunya bisa terbuka terpisah ya. Jadi keren, kaca bisa kebuka ke atas, pintu buka bisa sendiri atau bisa kebuka bareng-bareng. Nah, ini yang gue sukanya. Jadi memasukkan atau luggage barang untuk segala macam lebih gampang. Stop lamp masih oke ya. Terus di belakang polosan nggak ada sensor parkirnya, ban serepnya masih ada, dan ini sudah defogger untuk kaca belakangnya. Keren ya. Kita coba cek aja dulu. Ini di bagian bagasinya ini masih masuk 5-seater, jadi di belakang ini hanya bagasi aja. Terus untuk ini tutupnya ada, jadi ini sebenarnya dongkrak, tapi dongkraknya nggak terlihat ya di sini ya. Ban serepnya sudah masuk ke belakang, ini tutupannya sudah masih bawaannya. Ini bisa lagi untuk dimajukan ke depan, dan ini bagasinya bisa lebih luas lagi. Nah, ini kalau untuk buka bagasi itu nanti switchnya dari depan nih guys. Untuk buka kaca depannya ini nanti switchnya dari sebelah driver. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unitnya. Kondisinya masih cukup presisi ya. Ini kelihatan ya masih bekas-bekas catnya yang masih agak baru, dan ya kelihatannya harus dipoles lagi. Oke, kita cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah bukaan untuk kaca belakang yang tadi. Nah, ini sudah power window ya. Terus kita cek di bagian setirnya sudah mengusam, ini warna kuning seperti ini nih untuk di emblem Hondanya. Setir sudah agak menipis nih guys. Terus ini adalah persnelingnya di bagian atas. Untuk di dashboard masih oke, head unit sudah double din monitor ya. Dan ini kompartemen tengah ada dan bisa ditekuk ya, jadi lowong untuk ke belakang. Di belakangnya ini untuk 3-seater. Kondisinya joknya masih oke, plafonnya agak kusam, jadi interior ini butuh di salon lagi, dan masih oke nih guys kalau menurut gua. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ini ada Honda CR-V RD5 ya. Nah, ini salah satu favorit gue juga sih sebenarnya. Ini tahun 2006 automatic transmission. Pajak mati di Januari 2021 kemarin. Nah, ini menurut gue ya, eksteriornya masih C. Ini spion tanduknya juga masih ada. Interiornya masih cukup oke sih kalau menurut gue. Mesinnya nih yang butuh di maintain sebenarnya. Mesinnya C arah ke D guys. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Kalau estimasinya teman-teman masuk, ini di open di harga 80 juta rupiah. Langsung ya teman-teman cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, di depan kita nih ada Ayla. Kita langsung screening aja dulu guys, warna merah nih. 50 juta doang.
Oke guys, di Smartbeat ini juga ada mobil-mobil premium ya. Jadi ada beberapa mobil premium yang akan dilelang dan masih belum ada harganya juga pun ada nih. Nah, seperti yang di depan kita nih, ini ada BMW nih. Ini seri yang 330i nih kalau nggak salah tahun 2020. Masih cukup oke sih, tahunnya masih cukup muda banget. Dan ini masih belum dilelang, mungkin baru datang banget nih guys. Dengan kondisinya kalau kita lihat nih, di bagian headlamp sayang sih sudah ada yang pecah nih guys. Nah, ini lumayan harus ganti mikanya. Lumayan juga nih kalau BMW Eropa ya. Karena ini bekas nabrak juga di bagian bumper kanan bawahnya nih juga baret-baret. Velg sih masih OEM semua, hanya berdebu seperti ini kondisinya. Dan ini masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Cukup premium banget. Untuk velgnya nih masih OEM dari BMW-nya, bannya masih juga 70-80%. Masih cukup presisi. Kalau kita cek nih di bagian belakangnya ya benar 330i, stop lamp masih oke. Terus untuk di bagian bumper juga masih oke, masih kokoh banget. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang karena ini mobil premium. Sisi sebelah kirinya masih cukup oke, masih terbilang presisi dan masih terbilang cukup mantep ya kalau menurut gue ya. BMW-nya masih belum ada harganya, baru mau verifikasi karena ini kayaknya baru datang banget nih guys. Cuman nih mungkin rencana bukaannya bisa sekitar 200-300 jutaan sih, tergantung nanti teman-teman pantengin aja di Balelang Smartbeat. Ada BMW 330i tahun 2020 automatic transmission dan ini masih belum ada harganya, tapi ada mobil premium di sini guys. Sama nih di sebelah kanan kita nih ada Audi A4. Kita coba cek nih datanya tahun berapa nih dan harganya berapa. Nah, ini tahun 2011 guys, Audi A4 1800cc tahun 2011 automatic transmission, pajak mati di bulan Desember 2019 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, harga di opennya 123 juta rupiah. Ini depan kita salah satu mobil premium dan kondisinya sih masih oke ya, headlamp dan fog lamp masih oke, warnanya silver dan ini kayaknya masih warna orinya karena agak sedikit mengusam, wajar tahun 2011 ya. Terus di bagian velg masih OEM dari bawaan Audi, kondisi ban sekitar 60%-an, masih terbilang cukup presisi ini untuk di bagian nut-nutnya. Terus untuk di bagian ke belakangnya masih cukup oke. Sudah ditambahkan ducktail seperti ini di bagian bagasinya. Stop lamp masih oke. Ada 4 titik sensor parkir rata bodi ya. Mufflernya juga dual seperti ini. Emblem masih ada 1,8T-nya. Terus Audi A4-nya masih ada. Nah, ini muffler yang satunya seperti ini. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kirinya masih cukup oke, masih cukup mengkilat juga sih guys. Wajar ya, mobil premium. Keren banget nih, 123 juta Audi A4 2011. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih, salah satu mobil premium Audi A4 2011 automatic transmission bakal dilelang di Balelang Smartbeat. Masih serba C ya, cukup istimewa sih kalau gue bilang karena ini mobil premium. Di open di harga 123 juta rupiah. Oke, berikutnya ada SUV. Ini adalah Audi Q7 nih guys. Jadi Q7 atau TFI ya di sini dengan pajak mati di bulan 7 2022 plus dengan plat nomornya. Ini tahun 2017 guys. Kondisinya masih istimewa, masih serba B katanya. Ini rencana di opennya di 200 jutaan nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, kondisi masih istimewa 200 jutaan, ada Q7 di Balelang Smartbeat. Kita screening aja di bagian eksteriornya nih, headlamp masih cukup oke, grill masih oke, DRL di bagian tengah oke, bagian fog lampnya juga masih oke. Velg nih masih OEM bawaan Audi dengan kondisi ban masih 80%. Ini kondisi di bagian sisinya, catnya masih orisinil dan masih oke banget. E-line-nya ini emblemnya juga masih di lakban ya. Terus bagian sisanya ini butuh dipoles saja biar oke banget nih guys. Kita cek di bagian belakang. Nah, ini adalah bagian belakang dari Q7. Stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikan atau rata dengan bodi ya. Terus emblem Q7 juga masih ada. Defogger untuk kaca belakang, spoiler masih bawaan, wiper juga masih ada. Ini yang 30T di sini atau 3000 cc ya masuknya. Cek bagian sisi sebelah kanan dari belakang, masih presisi, masih oke ya, bannya masih tebal, teman-teman masih bisa lihat di sini. Catnya juga masih cukup oke, orisinil banget nih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, rencana dibuka 200 jutaan nih guys. Ada Q7 Audi di sini nih. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, Audi Q7 yang akan dilelang tahun 2017 dengan pajak mati di bulan 7 2022 nanti. Masih serba B ya, masih cukup istimewa. Dan ini di open rencana di 200 jutaan. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Berikutnya ada Mercedes-Benz nih. Kita cek aja, ada datanya di sini, 700 jutaan loh guys. Oke, kita langsung cek mobil premium berikutnya. Di depan kita ada Mercedes-Benz S400. Ini yang tipe S guys. Ini tahun 2015 automatic transmission, pajak mati di bulan 7 2021. Eksteriornya B, interior B, mesin B, dan ini di open di harga 759 juta rupiah.
Oke guys, tipe S ini ada di sini. Keren banget nih, tipe S400 guys. Yang kaki-kakinya nih sudah pakai air suspension, jadi keren banget. Headlampnya teman-teman bisa lihat mewah banget ya, Pro G seperti ini dengan black housing dan ada DRL-nya. Lalu untuk grillnya juga masih oke, dan di bagian garnish chrome-nya ini juga masih cukup baik. Ada 6 titik sensor parkir di bagian depan rata dengan bodi. Terus untuk di velg nih masih oke banget ya, bawaan Mercedes-Benz-nya dengan kondisi ban masih sekitar 60-70%. Masih terbilang cukup presisi ini di bagian nut-nutnya, dan ini kondisinya masih keren banget sih kalau menurut gua. Dan yang menarik di bagian belakang sih, kalau si tipe S nih mirip coupe banget ya. Jadi ini mobil sedan mewah yang ala-ala tipe coupe seperti ini, tapi kelihatan elegan ya. Stop lamp masih oke. Ada titik sensor parkirnya sekitar 4 di sini dengan rata bodi. Garnish chrome-nya ini masih oke banget guys. S400 keren banget ya. Di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini nih juga terlihat cukup mewah sih kalau menurut gue ya. Mobil 700 jutaan ada di Balai Lelang SmartBit nih guys. Oke, yang sudah ada harganya di depan kita nih yang sudah pakai air sus dari pabrikannya, ini adalah Mercedes-Benz 400 tahun 2015 automatic transmission. Warnanya masih oke banget ya, masih ngejreng banget, warna Eropa banget. Ini masih termasuk mobil yang kategorinya cukup mewah. Ini istimewa ya, eksterior masih B, interior B mesin B, istimewa banget nih. Dan ini pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Di open di harga 759 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, ini agak kita sedikit ke belakang. Ini ada mobil 25 jutaan, Soluna guys. Ini adalah Toyota Soluna GLI ya, 1500 cc tahun 2001 nih guys, manual transmission. Sayang pajaknya nih guys, mati di bulan 10 atau Oktober 2016. Ini cukup panjang pajaknya, jadi teman-teman harus cek lagi dokumennya di Samsat online. Ada pemutihan atau apa, jadi teman-teman mesti cek lagi ya. Eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin terkategori di C. Nanti kita akan screening aja sedikit, dan di opennya 25 juta rupiah. Kayak gimana sih? Kita langsung cek aja. Kalau di bagian eksterior nih sudah kusamnya karena ada banyak baretan, kotor ya, lama terjemur dan mungkin lama terdiam nih kondisinya. Terus di bagian hoodnya ini diberi stiker warna hitam matte seperti ini ya. Cuman stikernya udah agak kusam juga. Headlamp sih masih terbilang cukup kalau menurut gua. Sudah di stiker transparan biru, tapi di bagian seinnya kiri kanan nih agak sedikit retak-retak. Bumper ini teman-teman bisa lihat sudah baret kasar seperti ini. Fender juga ada yang bagian mengaratnya. Nah ini kondisi baret-baret kasarnya nih guys. Ini baret-baret kasar pemakaian, ada noda juga, tapi masih cukup presisi ya. Sudah ada yang mengarat juga, jadi harus di repaint lagi. Dan ada beberapa kusam lagi nih, banyak banget nih kusamnya nih. Emblem Toyota di belakang sudah nggak ada, emblem GLI masih ada, lalu stop lamp masih terkategori cukup ya. Defogger nih untuk kaca belakang karena ini tipe yang GLI, bukan X taksi pastinya. Agak kurang presisi di bagian bagasinya nih guys. Ini jadi harus dicek lagi. Ini gue nggak megang kuncinya sih. Biasanya tulangannya mungkin sudah keriting nih. Wajar lah 2001 guys. Terus di bagian sisi sebelah kanannya kelihatan kusam juga, banyak baretan kasar dan baretan halus di sini. Nah kita coba cek di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya nih kusam banget ya. Sudah power window seperti ini, tapi ya teman-teman bisa lihat nih kusamnya agak cukup parah. Nggak ngebantu kalau di salon nih kayaknya. Terus di bagian setir sudah menipis dan sudah polosan seperti ini untuk karetnya. Joknya trimnya bludru seperti ini dan kusam banget. Jadi di bagian belakang pun ya masih terkategori cukup. Plafon kita lihat, plafon agak sedikit kusam aja. Ini layout dashboardnya seperti ini nih. Jadi di bagian interior sih memang kategorinya masih cukup, cuman kusam sih kalau menurut gue ya. Cek di bagian odometernya nih, odometernya 353. Ini juga sudah agak cukup lama ya. Jadi ini ada beberapa bagian yang sudah mengarat juga, harus di touch up lagi. Sudah banyak abu rokok, jadi agak jorok banget nih mobilnya. Buat teman-teman yang tertarik nih, kalau gue bilang sih kondisi interior kusam tapi agak cukup ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 20 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Soluna GLI ya, 1500 cc manual transmission, bukan X taksi nih katanya. Ini yang paling PR itu pajak ya guys. Mati di bulan Oktober 2016. Eksteriornya sih kalau menurut gue ini eksteriornya masih cukup lah. Ini masih ada beberapa minor-minor dan beberapa major yang harus kita bereskan, wajar. Interiornya kusam nih kalau menurut gue, dan mesinnya ini masih terkategori D karena ada beberapa rembes dan harus ada beberapa part yang di-maintain dan diganti. Nah ini menurut gue ya, jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit. Soluna ini di open di harga 25 juta rupiah. Teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang mungkin saat ini bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa nih guys, cek di deskripsi video ini ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Smartbit ya. Jadi mau lengkapnya, mau tahu tentang lelangnya, langsung cek di websitenya, ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.